Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya One Piece chapter 1126 sudah rilis versi bajak lautnya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview sekaligus menganalisis One Piece chapter 1126. Sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama O-player sekalian. Satu lagi, bagi kalian pencinta boba uhuy, bisa banget join membership channel ini. Kalau membernya rame, gas, kita buat grup tele khusus pembahasan One Piece, plus selingan boba uhuy pastinya. One Piece chapter 1126 mendapatkan judul Bertanggung Jawab, di mana judul kali ini merujuk pada Bartolomeo yang bertanggung jawab atas tindakannya membakar bendera bajak laut Jackie. One Piece masih melanjutkan cover story mengenai perjalanan Yamato berkeliling negeri Wano. Yamato diperlihatkan sedang makan soba di Kuri. Yamato mendengar di toko soba bahwa gadis-gadis muda dari Kuri menghilang. One Piece chapter 1126 diawali dengan catatan editor yang bertuliskan, para raksasa menceritakan sebuah kisah. Jin memperlihatkan kru topi jerami, para raksasa, dan lainnya yang masih melanjutkan pesta tuak cap tikus mereka di atas kapal raksasa Elbaf. Oimo dan Kashi memberitahu kru topi jerami bahwa setelah perpisahan mereka di Water Seven, mereka pergi ke Little Garden untuk melihat keadaan kapten mereka. Sambil melahap daging banteng, Luffy berkata, itu sudah berlangsung selama 100 tahun, tentu saja kalian ingin tahu. Ketika Oimo dan Kashi tiba di sana, mereka menemukan Dory dan Brogy tanpa senjata, sedang bertarung menggunakan tangan kosong. Brogy pun tertawa, sementara itu Luffy mempertanyakan alasan mereka melakukannya. Dory pun menjawab, kia. Untuk beberapa alasan, senjata kami rusak. Oimo dan Kashi kembali berkata, kau pikir salah satu dari kedua pria tangguh ini akan mati hanya karena bertarung tinju? Karena pertarungan itu hanya akan bisa ditentukan oleh kematian. Sehingga Oimo dan Kashi menghentikan mereka dan membujuk mereka kembali ke Elbaf untuk mendapatkan senjata baru. Nami kemudian bertanya pada Dory dan Brogy, kalian kembali untuk mendapatkan senjata? Jadi itu berarti kalian akan melanjutkan pertarungan? Tentu saja, teriak Dory dan Brogy. Nami kemudian meminum satu gelas besar tuak cap tikus sembari berkata, tidak bisa dipercaya. Hei Nami, apa kau tidak belajar sesuatu dari Little Garden? Tanya Usopp yang kesal dengan tanggapan Nami. Benar, beritahu dia Usopp, tambah Luffy. Semua kru topi jerami diperlihatkan menikmati miras oplosan yang disediakan oleh para raksasa. Sanji pun bertanya, sake ini cukup kuat. Salah satu raksasa di sana menjawab, ini adalah absinte, miras oplosan yang juga dikenal sebagai peri hijau. Bisa menyebabkan halusinasi. Hati-hati. Kia. Kru topi jerami dan para raksasa larut dalam pesta. Di sisi lain, Bonnie duduk di pangkuan Kuma dan kita bisa melihat sedikit senyuman di wajah Kuma. Bonnie pun berkata pada ayahnya, sekarang kita akhirnya bisa melihat Cakrawala bersama, ayah. Scene kemudian berpindah ke sebuah pulau. Terdapat pernyataan dari narator. Lebih dari sebulan yang lalu, di Pulau Garter, di dunia baru, sebuah insiden terjadi. Bajak laut Bartolomeo si kanibal di salah satu wilayah Kaisar Rambut Merah membakar bendera bajak laut yang dikibarkannya di kota dan menodai kehormatan Yonko. Bartolomeo dipukuli oleh bajak laut Rambut Merah dan sekarang dia terikat dan berlutut di hadapan Shanks. Shanks mengatakan bahwa jika dia memaafkan Barto, pulau-pulau dan bajak laut lain yang telah meminjam benderanya akan kehilangan kepercayaan dan harga diri mereka, sehingga menempatkan teman-temannya dalam bahaya. Alasan Shanks mengapa dia sangat fokus dengan insiden yang dilakukan oleh Bartolomeo memang sangat masuk akal. Kita ketahui jika aliansi Shanks tidaklah kuat, hal ini dikonfirmasi langsung oleh perkataan Kid. Bahkan ada sekumpulan bajak laut yang berisikan kakek-kakek tua dalam aliansi Shanks. Jika Shanks tidak memberikan pelajaran pada Bartolomeo, jelas bajak laut lain akan semena-mena nantinya terhadap daerah atau bajak laut yang membawa bendera Akagami Pirates bersama mereka. Bartolomeo kemudian bersujud dan meminta maaf pada Shanks. Si Jambul Khatulistiwa pun berkata, kamu benar sekali, aku sangat menyesal. Aku bahkan tidak memikirkan itu. Aku hanya melakukan sesuatu yang bodoh karena ketidaktahuan.
Hongo kemudian menghampiri Bartolomeo dan menyodorkannya sebuah botol kecil yang ternyata berisi racun. Hongo berkata, ini adalah racun yang mematikan. Buat Luffy, si topi jerami meminumnya dalam waktu 1 bulan. Dengan rasa sakit yang luar biasa, dia akan kehabisan darah dan mati. Bosmu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Itu terlalu kejam. Luffy dan para senior lainnya tidak ada hubungannya dengan ini, ucap para kroconya Bartolomeo. Tiba-tiba Bartolomeo mengambil botol racun dengan mulutnya dan meminumnya sendiri. Gambia dan yang lainnya berteriak, "Wah, bos, tolong berhenti. Kau akan mati. Kau akan berdarah dan mati." Ini yang terbaik, ucap Bartolomeo. Shanks dan Backman mengamati adegan di sebelah Hongo, sementara Bartolomeo berbicara sambil menangis. Bertukar cawan sake dan membawa bendera Luffy Senpai. Kita melakukan itu semua sendiri. Karena itu, Luffy Senpai tidak ada hubungannya dengan semua ini. Dan aku ingin kalian merahasiakan masalah ini, karena aku tak ingin menyia-nyiakan 1 detik pun waktu berharga milik Luffy Senpai untuk orang sepertiku. Cerita ini hanya akan berakhir sebagai berandalan yang menantang seorang Yonko sendirian dan terbunuh sebagai balasannya. Tidak lebih. Bahkan aku ingin melihat saat Luffy Senpai menjadi Raja Bajak Laut. Karena aku bodoh, aku mengacaukannya. Sialan, tolong jaga kruku setelah ini. Bos, teriak Gambia. Selamat tinggal, kruku, balas Bartolomeo. Beruntung bagi Bartolomeo, isi botol itu bukan racun, dan Shanks membiarkan mereka pergi. Saat Going Luffy Senpai berlayar dari pulau dengan kecepatan penuh, Bartolomeo mengatakan kepada Gambia bahwa dia pikir Shanks adalah orang yang menakutkan karena status Yonko-nya. Tetapi sekarang dia menemukan Shanks lebih lunak dari apa yang dia duga. Pada saat yang sama, kita bisa melihat Shanks tersenyum di Red Force. Backman mendekati kaptennya untuk berbicara. Apa yang kau senyumkan, bos? Shanks menjawab, hanya membawa kebahagiaan bagiku. Memikirkan Luffy punya seseorang yang sangat peduli padanya. Kemudian Yasop muncul di belakang Shanks dan Backman. Dia mengarahkan senapannya ke Going Luffy Senpai. Yasop berkata, baiklah bos, minggir. Bisnis adalah bisnis. Yasop menembak dan menghancurkan kapal Bartolomeo dalam ledakan besar. Kita bisa melihat kepala kapal Luffy hancur. Kemudian narator berbicara. Dekat pantai Pulau Gartel, kapal bajak laut Bartolomeo tenggelam. Nasib mereka tidak diketahui. Scene kemudian berpindah ke Hachinosu. Blackbeard telah kembali dan sekarang dalam pertemuan bersama nakamanya. Teach terlihat sangat marah dan berkata sembari menarik mulut Bizarro. Apa yang terjadi di sini saat aku pergi, Bizarro? Nah, tentang itu, ucap Bizarro. Belum selesai berbicara, Teach kembali nyerocos. Kau pasti sudah mendengarnya kan? Dunia akhirnya mulai bergerak. Poneglyph bukan hanya pengetahuan umum di Underworld lagi. Dengan kata lain, ini akan menjadi perebutan Poneglyph antara sesama kaisar. Bahkan pemerintah dan Marine juga akan terlibat. Mereka tidak akan mengabaikan kita dan membiarkan segala sesuatu berjalan sesuai keinginan kita. Disitulah kartu Koby kita menjadi penting. Dan kau biarkan dia lolos. Bizarro lalu berkata, aku benar-benar minta maaf, Teach. Tolong dengarkan ceritaku. Pertama, mereka membiarkan Moria bebas. Kau juga membiarkan Moria kabur, teriak Kurohige. Bizarro mengendalikan tengkorak raksasa yang memiliki beberapa perban akibat serangan Garp dan Koby. Sanjuan Wolf membantu dalam rekonstruksi pulau. Dia memindahkan bangunan kembali ke lokasi aslinya, tetapi pada saat yang sama, dia menghancurkan lebih banyak bangunan karena ukuran Sanjuan Wolf sangat besar. Para bajak laut di Hachinosu bersemangat dan siap untuk pergi mendapatkan One Piece bersama Teach. Teach senang mendengar semangat dari para bajak laut. Dia lalu berkata, hahaha, semangat kita meningkat. Kita harus menggunakan ini untuk keuntungan kita. Jadi, biarkan aku mendengarnya sekali lagi. Kuzan, Koby berhasil lolos. Tapi kita berhasil menangkap Garp, jawab Kuzan. Hahaha, ini yang terbaik, ucap Kurohige. Kau lihat Teach, nilainya baru saja naik, tambah Bizarro. Kuzan kembali berkata, tepatnya aku berniat membunuhnya, tapi dia selamat. Ini adalah prestasi yang luar biasa, Kuzan. Siapa lagi yang bisa mengalahkannya? Ucap Kurohige.
Tidak, kami hampir tidak bisa mengalahkannya walaupun kita semua mengeroyoknya. Tutup Kuzan. Angin keberuntungan berpihak pada kita. Wih, haha, ucap Burgess. Kita melihat Garp yang ditutupi perban terikat dengan banyak rantai di dalam sel yang gelap. Puding juga ada di pertemuan itu. Dia dipaksa duduk di samping Blackbeard. Sementara dia mengatakan bahwa mereka bahkan menangkap gadis bermata 3. Kemudian Blackbeard memanggil Laffite. Dia berada di kantor pusat perusahaan ekspedisi laut, UMIT. Yap, UMIT adalah salah satu kaisar dunia bawah dan salah satu tamu di pesta teh Big Mom. Laffite sedang mengamati pergerakan tentara revolusioner untuk memutus pasokan ke Merijoa. Kita bisa melihat beberapa kapal terbakar di pelabuhan. Ya, Commodore, jawab Laffite. Teach lalu bertanya, apa yang terjadi di sana dengan tentara revolusi? Laffite lalu menjelaskan bahwa taktik kelaparan tentara revolusi sangat serius dengan kerusakan terus-menerus dari gondola di Red Port, terutama selama pengangkutan makanan tidak akan bergerak 100%. Selain sabotase pasokan makanan yang datang dari negara lain, bahkan dengan makanan yang berhasil diamankan oleh Marine, itu tidak akan berarti apa-apa ketika gondola sedang rusak. Laffite kemudian menjelaskan, ini akan menjadi hal yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah. Jika seorang Tenryubito mati karena kelaparan, itu cukup menarik. Hahaha, berhentilah bersenang-senang dan mulailah persiapan, ucap Teach. Tentu saja, jawab Laffite. Sementara itu, Karibo, Katarina Devon, dan Augur tiba di Hachinosu. Pizarro meraih kapal dengan lengan raksasa pulau untuk membawanya langsung ke pertemuan. Yap, menarik kok. Untuk apa Teach memata-matai pergerakan pasukan revolusioner? Terdapat sebuah clue jika Teach meminta Laffite untuk fokus pada persiapan. Yap, saat ini Teach sedang mempersiapkan untuk mendapatkan harta karun One Piece. Dan sekarang dia sedang mengumpulkan Road Poneglyph. Ditambah dengan kata-katanya mengenai Poneglyph pada Pizarro, semakin memperkuat jika Teach sedang mengincar Poneglyph yang dimiliki oleh pasukan revolusioner. Poneglyph apa yang diincar? Tentu saja Road Poneglyph. Laffite pernah berkata jika Road Poneglyph terakhir dipegang oleh pria dengan bekas luka bakar. Pria itu menggunakan kapal hitam. Yap, saat ini sosok yang diperlihatkan menggunakan kapal berwarna hitam baru Monkey D. Dragon dengan kapal Wind Ganmanya. Sehingga kemungkinan besar Dragon benar-benar si pria dengan bekas luka bakar itu. Lalu mengapa Dragon tidak khawatir dengan kondisi Garp yang ditangkap oleh Kurohige? Karena dia memiliki mata-mata di bajak laut Kurohige. Dan Kuzan lah orangnya. Ketika bertarung melawan Garp, Kuzan sempat mengkhawatirkan kondisi mentornya itu. Selain itu, ketika bertemu dengan Smoker di Panghazard, Kuzan mengatakan jika dia masih tetap dirinya yang dulu. Dan itulah alasan mengapa ketika Laffite dan Shiryu menggerebek markas pasukan revolusioner di Baltigo, Dragon mengetahuinya dan dengan cepat langsung pergi dari sana. Dan kemudian berpindah ke kapal Elbaf yang berlayar di laut saat narator berbicara. Sudah 2 hari sejak mereka berangkat dari Egghead. Dan ada alasan mengapa mereka belum tiba di Elbaf meskipun ditemani oleh Great Eric, kapal bajak laut raksasa. Terungkap bahwa setelah semua orang bangun dari tidur akibat terlalu banyak minum tuak cap tikus, Tausen Sunny dengan Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, dan Chopper tiba-tiba menghilang. Orang-orang yang masih ada di kapal Elbaf yaitu para raksasa, Jinbei, Franky, Robin, Lilith, Bonnie, dan Brook terkejut. Dory dan Brogy kemudian berkata, kita harus menemukan mereka. Kita tidak bisa kembali ke Elbaf seperti ini. Mungkin mereka dihancurkan oleh ikan, ucap Robin. Hentikan itu. Ikan-ikan di sini sangat besar, sehingga mungkin benar. Di mana kau pergi? Luffy, tambah Franky. Di halaman terakhir chapter, Nami mendengar seseorang memberitahunya untuk bangun. Mungkin itu Luffy, tetapi kita tidak bisa melihat orang itu di chapter ini. Orang misterius itu berkata, Nami, hei, bangun! Aduh, kurasa aku minum terlalu banyak, ucap Nami. Ketika Nami bangun, dia menyadari dirinya sedang sendirian di sebuah ruangan besar yang terbuat dari potongan Lego. Dia mengenakan pakaian prajurit Viking, seperti prajurit dalam game RPG, mungkin kostum Elbaf, dan dia membawa pedang di punggungnya. Hah? Ucap Nami yang kaget. Pesan dari editor. Tempat apa ini?
petualangan baru menanti. Pada One Piece chapter 1126, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Jos nakama, itulah video mengenai review serta analisis untuk One Piece chapter 1126. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.